Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Dan pada video saya kali ini, saya akan sedikit berbicara santai mengenai placement pegawai. Nah, jadi placement pegawai itu kalau dalam seni perang Sun Tzu, dia pernah bilang, ada satu cerita ya. Jadi si raja itu suka adu kuda, dan tiap kali adu kuda itu dia kalah. Dia bilang sama si Sun Tzu, kok saya nggak bisa menang sih adu kuda sama raja sebelah gitu loh. Sun Tzu bilang, kamu adu kudanya kan 3 kali, ya kan? Jadi 3 kuda diadu dengan 3 kuda. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kuda yang paling kuat, kamu lawan kuda dia yang medium. Kuda yang medium, kamu lawan dengan kuda yang paling lemah. Nah, kuda yang paling kuat, paling lemah kamu tandingkan dengan kuda terkuat dia. Jadi dengan harapan kenapa? Kamu menang 2 tapi kalah 1. Nah, ini cuma sedikit cerita saja ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan penempatan pegawai yang pas? Jadi kalau kita misalkan punya usaha, kita harus pandai-pandai. Kalau misalkan Anda yang rekrut sendiri, Anda yang interview sendiri, Anda harus pandai-pandai. Kalau misalkan perusahaan Anda besar, Anda pakai HRD, Anda harus pandai-pandai men-set parameter itu supaya HRD itu bisa bertindak sesuai dengan perhitungan Anda. Kenapa? Misalkan, biasanya kalau cari lowongan kerja itu selalu IPK harus minimal 3, 3,5. Universitas berbobot, harus pengalaman kerja 10 tahun, 15 tahun, 14 tahun. Salah nggak? Ya nggak salah, semua orang kalau merasa punya pekerjaan untuk diberikan, mereka pasti mau yang terbaik. Tapi tidak selalu tepat guna. Kenapa saya jelaskan? Saya nggak bilang ini adalah pasti ya. Saya nggak bilang saya ada data, saya nggak bilang saya ada statistik. Tapi kita beranalogi secara sederhana saja faktanya misalnya. Biasanya saya itu ada perbedaan antara cerdik, cerdas, dan pandai. Kalau orang pinter itu biasanya ranking 1, dia kerja keras, dia ranking 1 atau ranking 2, ya kan? Nah, kalau misalkan orang yang cerdas, biasanya itu dia santai-santai, belajarnya minimum tapi ranking 10 besar karena memang dia cerdas, dia nggak mau susah-susah. Saya lebih baik menikmati hidup, nggak apa-apa saya nggak ranking 1, yang penting saya ranking 10 besar. Nah, bedanya dengan orang cerdik apa? Orang cerdik itu adalah orang yang rankingnya selalu di paling belakang, tapi pada saat lulus dia mempekerjakan orang yang ranking 1 dan ranking 10 besar tadi. Nah, jadi ini hanya ilustrasi sederhana kenapa kalau kita mendapatkan pegawai kita harus pas. Jangan orang yang ranking 1 itu Anda pekerjakan di bidang sales misalnya. Kenapa? Karena sales itu harus luas, harus supel. Saya nggak bilang ya, sekali lagi jangan salah artikan. Saya nggak jamin orang yang ranking 1 harus kaku, harus gimana. Saya nggak bilang orang yang ranking ujung itu harus lebih cerdas, lebih pintar. Enggak. Mungkin juga dia memang, ya maaf, tidak mampu. Mungkin juga yang ranking 1 benar-benar cerdas, supel, mungkin orang yang menarik, orang segala macam. Enggak, saya nggak bilang begitu ya. Jadi jangan diambil telan bulat-bulat secara harfiah. Tapi tentu saja kalau menempatkan pegawai kita harus tahu dulu karakteristik setiap pegawai kita. Kalau orangnya kaku, kalau orangnya teliti, tidak bisa berbahasa basi, tidak punya banyak teman, tidak disukai di kantor, jangan Anda pecat orang seperti ini. Karena orang seperti ini cocok digunakan untuk pekerjaan yang berbau-bau kontrol, monitoring, pengawasan. Bisa nggak Anda bayangkan kalau misalkan mandornya atau pengawas keuangan ya yang terima uang kas itu, wah sangat disenangi sama semua orang, ya kacau perusahaan Anda. Kenapa? Ya akhirnya itu akan menciptakan peluang untuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi makanya kita sering lihat kan kalau misalkan di satu perusahaan, di satu toko, kok ada sih orang satu, pasti ada satu orang yang menyebalkan, yang tidak disukai, tetapi dipercaya sama si bos. Nah, bukan berarti gimana, cuman kalau mandornya itu terlalu hahaha sama sesamanya, ya nanti tugas dia sebagai mandor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Nah, begitu juga kalau orang ketemu orang yang selengean, orang yang tidak bisa tertib, orang yang tidak bisa maksudnya tuh ada ya pegawai yang memang istilahnya tidak suka untuk dengan keteraturan, dia tidak suka dengan aturan, dia tidak disiplin, dia gimana, dia lebih suka untuk misalnya bersosialisasi, kemampuan sosialisasi skill dia jauh di atas rata-rata. Anda manfaatkan orang seperti ini untuk menjadi salesman Anda.
Kenapa? Karena kebutuhan salesman dan kebutuhan internal itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau Anda jadi salesman, Anda lebih butuh keberanian, Anda lebih butuh skill di mana Anda bisa mendekati perusahaan lain, Anda masuk dengan kreatif, Anda menawarkan produk Anda dengan kreatif, pintar ngomong, segala macam, itu lebih cocok dijadikan salesman. Nah, kalau orang yang teliti, orang yang kutu buku, orang yang nggak senang banyak ngomong, Anda jadikanlah dia sebagai misalkan akuntansi. Jadi kalau misalkan Anda butuh seorang salesman, jangan minta IPK yang 3,5. Jangan set parameter yang istilahnya itu kontraproduktif dengan apa yang Anda cari. Kalau misalkan Anda butuh akuntan, jangan cari yang tulisannya kayak maaf cakar ayam. Kenapa? Karena sekali lagi akan kontraproduktif. Jadi berikanlah berikanlah parameter yang tepat pada HRD Anda. Nah, biasanya HRD yang di perusahaan besar, mereka itu ada parameternya sendiri ya. Jadi mereka juga mengertilah sedikit trik-trik psikologi yang akan mereka terapkan. Seperti misalnya nanya, kamu ke kantor naik apa? Itu tujuannya apa? Kalau buat saya pribadi, kalau kamu naik Alphard diantar sama sopir pribadi, ya berarti saya nggak akan hire kamu. Kenapa? Gaji saya tidak akan menarik buat kamu. Atau kalau misalnya kamu naik mobil Civic sendiri, gaji saya cuma UMR, bayar cicilan mobil Civic aja nggak kebayar, ya berarti saya tahu Anda tidak butuh pekerjaan ini gitu. Nah itu sedikit intermezzo saja ya. Jadi dalam meng-hire karyawan, bahkan kadang-kadang Anda tidak perlu meng-hire karyawan, Anda boleh promosi internal. Promosi internal dalam artian apa? Anda harus melihat ulang, kalau perlu print out satu aptitude test, yaitu tes kemampuan. Jadi Anda bagikan sama pegawai Anda. Kenapa? Karena kadang-kadang hasilnya akan sangat mencengangkan. Kita tidak pernah sangka ternyata si A itu punya bakat terpendam misalnya. Saya juga nggak pernah nyangka saya bisa ngoceh di depan video, padahal saya nggak pernah melakukan ini sebelum pandemi ya. Jadi saya sekarang pandemi, saya banyak waktu, saya ya bisa aja ngoceh-ngoceh begini gitu loh. Nah, jadi kita nggak pernah tahu gitu loh. Nah, jadi usahakan Anda menaruh karakteristik seorang pegawai di tempat yang tepat. Kalau misalkan orangnya penampilan menarik, tapi ya maaf mungkin nggak ada kelebihan lainnya, nggak apa-apa lah, taruh dia sebagai satpam, resepsionis gitu, jadi kan orang masuk lihatnya enak. Jangan orang yang memang pinter tapi penampilannya urakan kamu taruh jadi resepsionis. Ya ini mungkin sedikit trik yang sudah umum ya, biasanya resepsionis itu pasti diambil yang penampilannya menarik. Nah, jadi saya percaya sebagai manusia itu semua orang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya percaya tidak ada pegawai yang tidak bermanfaat bagi perusahaan saya selama ada etika yang baik, dia niat kerja, ada profesionalitas, pasti ada tempat untuk bisa ditaruh di perusahaan saya. Nah, cuman jangan sampai kita salah naruh tempatnya. Jangan sampai orang yang teliti kita suruh jadi salesman yang dia hanya bisa kaku dan dia hanya misalnya kita kasih SOP ya. Biasanya salesman itu saya selalu buatkan SOP. SOP dalam artian apa? Saya buatkan, kamu kalau ketemu orang salamnya begini ya, terus line pembukanya sama kayak di bank lah. Di bank itu kan setiap orang yang angkat telepon itu pasti ada standar operating procedure yang mereka ikuti. Salamnya bagaimana, terima kasih telah menghubungi kami customer service, saya dengan apa, itu semuanya ada. Nah, tapi biasanya orang-orang yang sedikit supel, orang-orang yang sedikit kreatif, mereka tuh caranya macam-macam. Saya pernah punya teman salesman, dia itu ya sedikit playboy juga sih. Kalau misalkan dia mau masuk ke satu perusahaan, dia pasti ngedeketin sekretarisnya dulu. Jadi sembari menyelam minum air. Salah nggak? Ya selama dia dalam batas etika kewajaran, ya urusan dia lah, pinter-pinternya dia jadi sales, betul nggak? Nah, tapi kadang-kadang orang-orang seperti itu malah membuahkan hasil dibandingkan dengan orang yang datang, selamat siang Pak, kami dengar di perusahaan ini, begitu-begitu aja. Jadi ya tidak efisien juga. Nah, tapi kelemahan orang seperti yang tadi saya bilang, yang playboy tadi adalah dia kalau disuruh bikin laporan kacau balau. Kenapa? Karena itu bukan spesialisasi dia. Jadi kita kalau mau perusahaan kita efisien, kita harus pintar menempatkan pegawai. Jadi yang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Nah, saya nggak tahu perusahaan Anda seperti apa, saya nggak tahu pos-pos perusahaan Anda seperti apa, tetapi Anda lebih tahu sendiri. Nah, saya cuma kasih tahu konsepnya, supaya Anda bisa pikir-pikir sendiri, Anda bisa hitung, oh ya, kayaknya si ini pekerjaannya tidak maksimum. Kenapa? Karena itu tidak cocok dengan karakteristik dia. Misalnya dia orangnya rajin, giat bekerja, tapi nggak malu ketemu orang, ya jangan taruh dia sebagai point of sales.
taruh dia misalnya di belakang hitung gudang, bersih-bersih segala macam, dia mungkin akan lebih senang dengan pekerjaannya. Jadi bukan berarti kita merasa saya memberikan kamu pekerjaan ini karena saya sayang kamu, belum tentu orangnya suka. Dan ini juga ada studi yang bilang ya, orang dengan intelijensi lebih tinggi biasanya mereka lebih tidak bisa disuruh pekerjaan yang monoton. Jadi misalnya kalau Anda suruh saya berdiri 10 jam begitu nggak ngapa-ngapain digaji besar juga, saya tidak akan betah karena ya itu bukan karakter saya gitu. Saya lebih baik Anda kasih saya kerjaan yang menggunakan saya bisa saya bisa berkreasi. Tapi ada juga orang yang tidak suka disuruh mikir. Jadi bukan karena dia bodoh, bukan karena dia gimana, dia orangnya sangat suka dengan aturan, sangat suka dengan monotonitas. Dia pokoknya ya Bapak suruh saya kerjain rapi, tidak pernah ada masalah. Salah nggak orang seperti dia? Sebenarnya nggak salah. Salah nggak? Bagus nggak orang seperti saya? Ada bagus, ada nggak juga. Kita harus fair. Jadi tapi kalau ditempatkan di tempat yang benar, dia akan membantu perusahaan Anda. Kalau Anda tempatkan di tempat yang salah, sebagus apapun orangnya tidak akan bisa membantu perusahaan Anda. Kalau Anda tempatkan orang yang jelek sekalipun di tempat yang pas, dia akan sangat berguna bagi perusahaan Anda. Nah, bagaimana prakteknya di lapangan? Sekali lagi saya senang dunia bisnis. Kenapa? Dunia manajemen. Kenapa? Manajemen adalah seni. 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. 1 tambah 1 bisa 3 saja. Kalau saya bisa membuat alasan jadi 3, kenapa enggak? Beda dengan ilmu fisika yang memang 1 tambah 1 tidak ada aturan lain. 2. Jadi ya ini aja. Jadi bisnis, manajemen adalah seni. Buat saya suka baca buku perang ya. Jadi karena sekarang saya tidak berada dalam kondisi perang, saya suka mengaplikasikan pada dunia manajemen. Nah, jadi sekian saja ya, semoga Anda setelah menonton video ini Anda mungkin terinspirasi untuk menata ulang ketenaga kerjaan Anda tempatkan orang yang pas di posisi yang pas, dan ya Anda boleh amatilah bagaimana. Anda boleh tanya langsung dengan orangnya. Apakah Anda lebih suka bekerja di sini, posisi ini atau posisi ini? Tanya aja nggak apa-apa. Karena mereka juga kita nggak pernah tahu gitu. Kadang-kadang mungkin oh ya Pak, saya sebenarnya kurang suka di bagian ini gitu loh. Saya lebih suka pekerjaan ini buat saya lebih menantang. Ya biarkan mereka mencoba gitu loh. Karena sejelek-jeleknya kan mereka juga lebih termotivasi gitu. Karena pegawai yang suka dengan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya akan lebih gimana ya? Lebih menghasilkan daripada pegawai yang kerja hanya karena kebutuhan finansial dan dia tidak bisa menikmati pekerjaannya. Nah, jadi sekian saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan kalau Anda suka, Anda bisa like and subscribe. Dan masih banyak lagi video-video lain yang seputaran dunia bisnis dan manajemen. Oke, terima kasih.